Beliau paling gemar bersedekah dan ini yang paling menonjol, sedekah. Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaiki terus diri saya dan saya ajak teman-teman untuk itu. Pangkal kaya itu adalah sedekah. Bukan pangkal kaya itu nabung. Ini perlu diperbaiki nih, gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya. Dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung, terus gini. Dan orang kalau sudah menabung, mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? Susah. Karena dia targetnya menabung. Dari 1 juta kapan 10 juta, 10 juta kapan 100 juta, kapan 1 miliar. 1 miliar manusia nggak bisa kenyang, nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. Nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil, begitu Allah kasih mobil, wah pengen 2 mobil, pengen ganti. Oh sudah ketinggalan nih, sudah 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ya, manusia selalu tamak. Itu sudah sifat manusia subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati, yang punya keimanan dalam hatinya. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita dan sebelumnya waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, gitu kan. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung, luar biasa nih kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas, itu waktu mau dibagi sebagai warisan, karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket emas itu satu sama yang lain, itu harus dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas, dipotong emas seperti potong daging, gitu kan? Itu sampai tangannya luka orang-orang itu, saking banyaknya. Subhanallah, kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sedekah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersedekah itu bukan insidental menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sedekah, tapi pada saat lihat, oh ada orang miskin, kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekalian. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sedekah. Ini ciri khasnya sahabat nih. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat memberikan sedekah di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sedekah dulu. Sampai seperti itu. Jadi sedekah itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah, dengan sedekah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non muslim sekarang ini nggak nyambung sudah. Susah sekali. Gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu. Kalau kita tidak, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada harta yang berkurang karena sedekah, nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadhu merendah karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia, gitu kan? Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sedekah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, ya bena Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersedekah ini, dan sedekah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada pamrih. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar, itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan? Artinya, korbankan sesuatu yang besar, akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, kita kalau keluarin 1 juta nih, Allah nggak balas 1 juta, enggak. Allah Subhanahu wa taala akan balas kita 100 juta. Lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan balasannya berlipat-lipat. Kita sudah tahu balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa, masalah sholat, tidak. Masalah sedekah itu pasti dijanjikan bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan.
Itu sudah jelas. Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah, itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar. Enggak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersedekah. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta, itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasa nih. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu anhu pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersedekah dengan 2000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar masih baru memiliki harta 4000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4000 dinar. Satu dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kurskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. Satu dinarnya, gitu kan? Ini subhanallah kurang lebih nilainya itu 32 miliar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Gini ada deh contoh rasional, teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50.000 dua. Anggaplah uang 50.000 satu utuh, yang 50.000 kedua itu ada pecahan 10.000, 5.000, 1.000. Kemudian lewat celengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana antum keluarkan? Hah? Kira-kira bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh, bukan pecahan, yang 50.000 utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain, yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan maka dia langsung, kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan 1 ekor unta, 3 ekor unta. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta itu dilengkapi dengan, kalau zaman dulu tuh memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya ya, kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli, biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini seringkali gitu kan, begitu dapat keuntungan dia tidak pikir menyimpannya, tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini, padat, macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan, Abdurrahman mengiklankan untuk kalian, silakan ambil semaunya. Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan. Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi. Dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih. Enggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, gitu kan? Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Ini jalan, ini bukan 1-2 kali ya. Ini terus menerus. Pokoknya setiap ada duit langsung pembagian cuma-cuma. Saya melihat ini ada di Saudi ya. Kalau di Indonesia saya belum lihat. Subhanallah, ada teman saya di Jeddah cerita.
Kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah. Ada satu mobil tangki air, ternyata itu air zam-zam kayak kita biasa yang air dibeli 5.000 liter gitu kan. Ada mobil tangki dibeli. Nah ini orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal. Semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tangki itu memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau diperhatikan pasti lihat. Mobil itu kalau setahu saya sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu dibayar oleh pemiliknya dari Jeddah ke Mekah khusus untuk mengambil air zam-zam, kemudian ditaruh di pinggir jalan. Itu siapa saja yang mau ambil air zam-zam silahkan, tinggal bawa galonnya isi, ulang gratis. Jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat air zam-zam dekat haram, tapi dia boleh ambil di situ. Masyarakat banyak ambil. Subhanallah, waktu orang ini meninggal, pemiliknya ini, itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi, sampai kering, tanah itu sampai pecah. Dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air, itu keras sekali tanahnya. Subhanallah, waktu digali kuburannya basah, lembab, gitu kan, ada air. Ini contoh, dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita, subhanallah. Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma. Di musim haji itu sudah biasa. Saya pernah waktu tahun 92, ya. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya di Madinah, saya sama sepupu saya, kebetulan ada sepupu saya dari Makassar, sama-sama saya kuliah di sana dulu, sekolah di sana. Waktu itu musim haji, saya bilang sama dia, ayo kita haji aja berdua. Kan dari Madinah dekat, naik bus, kemudian coba kita haji. Waktu itu saya bercanda sama dia, kita haji umum sajalah, ya. Kita melihat fenomenanya seperti apa. Tidak ada bus, nggak ada kemah, nggak ada bekal makanan. Waktu itu beasiswa masih belum keluar. Uang di kantong itu sekitar 200 real saya pegang. Bayar bus 80-an kalau nggak salah waktu itu. 60 real kita bayar bus. Sisanya ini untuk bekal nih. Maka yang saya lakukan, saya sama-sama masuk sampai ke Mina. Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Jadi ada memang disiapin untuk berjalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji 6 hari teman-teman sekalian, dari Mina ke Muzdalifah, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari tasyrik. Saya tidak pernah ngeluarin 1 real pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah, di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer, gitu kan? Itu 1 kontainer isinya mungkin bisa jutaan dus susu, yang besar-besar kontainernya. Itu dibuka, mereka teriak, "Sabilillah." Sabilillah di jalan Allah. Mau jemaah haji pada ngumpul, dikasih, lempar-lemparin sampai habis. Besok datang lagi kontainer baru. Begitu terus setiap hari. Kita kalau haus tinggal ketuk, buka, minta, dikasih. Makanan, orang yang bawa makanan dimasak sendiri di rumahnya, nasi dan banyak sekali. Subhanallah, orang kalau haji jalan itu di sana itu hiduplah gitu. Makan minum semuanya, dan itu sepanjang jalan di mana-mana ada yang bagi buah-buahan, ada yang bagi minuman, ada yang bagi macam-macam, gitu kan. Dan ini perilaku yang luar biasa ini, yang mungkin memang masih belum ada di kita, gitu ya. Subhanallah, untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali, padahal pahalanya besar, gitu kan. Saya coba kemarin suruh pegawai saya, ayo Ramadan di depan restoran aja buka, kasih orang-orang yang lewat. Itu orang sempat heran, ada bagi air sama kurma saja, sama apa yang bisa dibagi. Ini cuma-cuma ya, nggak dibeli. Ya iya, cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu gitu. Padahal sebenarnya itu perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya, gitu kan? Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas, 1 ekor unta itu bisa mengangkat beban sekitar minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri, jadi 120 kilo beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 400 kilo barang, barang-barang kebutuhan ya, kemudian itu dibagi cuma-cuma, habis sudah. Jadi sedekah itu program hidup, luar biasa ya. Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat, ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang, dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya dipasang AC, dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu ini orang makan di sini nih. Gratis, tukang sapu jalan, apa segala datang mampir. Itu luar biasa. Maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada, padahal ini perilaku yang baik sekali. Kemudian beliau seringkali begitu untung dagangan, gitu kan,
langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdurrahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan 1 peti emas keuntungan, 1 peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersedekah, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, waktu istrinya tanya, kenapa kau kepikiran? Apa yang pikir apa Abdurrahman? Dia bilang, saya kepikiran nih, 1 peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Dia bilang, saya ingin sedekahkan. Ya. Perhatikan ini ummahat kita di sana di belakang, akhwat kita. Ini suaminya mau sedekah, keuntungan 1 peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank, gitu kan? Sudah antri panjang pun siap, yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan 1 peti emas, mau disedekahin semua. Ini sedekah. Program pertama sedekah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang sebentar, jatah saya mana? Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak. Sedekahkan. Ini riwayat sahih menyebutkan waktu disedekahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis. Besok datang 2 peti keuntungan. Enggak masuk di akal. Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double. Gimana tuh? Hitungan matematika enggak masuk sudah, enggak bisa. Datang 2 peti, dalam riwayat dikatakan Abdurrahman sedekahkan. Hari ketiga datang 3 peti. Terus begitu. Terus makin banyak sedekah kan makin banyak datang. Dalam Islam sedekah sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sedekah itu makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin 1 juta datang 1 juta, enggak. Keluarin 1 juta datangnya 100 juta. Itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, materi seperti ini bukan, antum jangan datang di sini, ikhwah dan akhwat, ini datang cuma testimoni, mau tes saja. Majelis ilmu enak enggak ya? Rame-rame di Blok M dingin ada AC-nya, bukan itu. Ini bukan seremoni, bukan datang ngerame-ngeramein karena diajak teman. Oh sahib ana aja, bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran, pulang praktekin. Itu yang penting, berubah menjadi orang lebih baik. Dan ini manfaatnya, itu akan kita lihat langsung respon. Dan ini akan menambah keimanan ikhwah sekalian dan akhwat. Ini fakta lapangannya, dalilnya ada. Contoh historinya, ini yang sedang kita bahas ada. Sedekah akan mendatangkan kekayaan. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini? Abdurrahman ibn Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40.000 dirham. Bagi-bagi cuma-cuma. Datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40.000 dirham itu sama dengan 2,2 M. Nah, dibagi-bagi. 2,2 M dibagi-bagi, coba bayangkan, gitu kan? Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana, tapi luar biasa. Dan dia Abdurrahman dari nol ya, dari tidak punya baju tadi, baju cuma di badan, gak punya istri, jual cangkul pinjam sama orang. Tapi Allah Azza wa Jalla buktikan apa yang dia janjikan benar. Abdurrahman begitu dapat sedekah dulu. Sampai saya bilang tadi konsep dasarnya lebih penting mereka sedekah daripada makan. Ini luar biasa ini. Ya. Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia miliki, begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40.000 dinar. Kalau tadi 40.000 dirham, ini 40.000 dinar, lebih banyak, itu kurang lebih 6,4 M. Dibagi-bagi, habis semua. Sedekah ini bukan tanggung-tanggung ini. Coba antum sini yang hadir, sudah pernah sedekah 10 juta nggak? Nggak usah bicara 1 M, gitu kan. 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang, pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang dengan keyakinan Allah akan balas. Ini yang kita titik beratkan, gitu kan. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur, dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sedekah selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Ini ada bahasan sendiri dan ditabiin tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaidah adalah ahli zuhud, orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya terkenal dari kisahnya dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf di antara ulama ya tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal? Itu selisih panjang lebar, khilaf di antara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, gitu kan? Karena dia mendapatkan ya pahala dari sedekahnya.
Jadi kan, sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sedekah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan, sedekahnya, gitu kan. Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33, rutin baca itu. Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar, gitu kan. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata orang-orang miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu, dia amalin juga, kan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah, kaya bukan menjadi pejabat negara, kaya dengan sedekah. Ini sedekah nih, keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya. Dan tidak ada hitungan matematikanya nih, kayanya datang. Biar tidak punya usaha, rajin sedekah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini, kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit, ini luar biasa. Kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Nggak iya. Nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sedekah dapat, gitu kan? Itu begitu. Kita kalau lagi makan, satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa. Siapa saja ditemui di jalan kasih, sedekahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih, itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha, kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan 2 rakaat sholat duha menggantikan sedekah 360 sendi. Berimbang nggak? 10 menit sholat, gitu kan? Atau 5 menit sholat dengan sedekah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja, coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih, berapa kira-kira? 1 juta? 2 juta, 10 juta satu sendi. Ini baru sendi kecil, bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap 1 juta satu sendi. Kita harus sedekah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis Muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju, bukan seperti itu balasannya, berlipat-lipat datang. Sedekah penyebab kaya, bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini, ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badr. Di satu waktu Abdurrahman bilang, iklanin, saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badr. Jadi Badr ini punya kelebihan sendiri teman-teman sekalian ya. Karena orang Badr, orang yang ikut perang Badr ini termasuk Abdurrahman punya manaqib di sini, punya kelebihan karena beliau hadir di Badr. Khusus orang Badr itu yang pegang bukunya ada di halaman 446 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum ya, faqad ghafartu lakum," kata Allah. Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua yang hadir di Badr diampuni dosanya. Kata sebagian ulama tafsir, walaupun ada orang yang pernah ikut Badr, setelah Badr dia bermaksiat asal dia tidak murtad, Allah langsung ampuni. Karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli Badr, itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar, tapi saya lupa namanya orang ini, masyhur kisahnya. Kemudian dia mabuk, sempat lalai, mabuk di Irak. Ya. Ketahuan, si fulan mabuk, Umar bin Khattab menerapkan orang mabuk 80 jerah dicambuk. Gitu kan. Waktu Umar disampaikan si fulan pernah hadir di Badr, mabuk, kata Umar jangan dicambuk.
Kata mereka, kenapa al-mu'minin Anda beda-bedakan? Dia bilang, bukankah kalian dengar firman Allah, wa qul i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum? Allah sudah bilang untuk ahli Badar, semua yang pernah hadir berbuat semau kalian Allah sudah ampuni, khusus Badar nih. Maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih, penting buat kedudukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan semua veteran Badar akan dapat uang dari saya. Dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli Badar sekitar 400 dirham, 400 dinar maaf. 400 dinar ini kalau kita kali 1.600.000 kurang lebih 640 juta. Salah satu yang terhitung veteran Badar, walaupun dia tidak hadir, adalah Utsman bin Affan. Karena waktu Nabi SAW sedang Badar, Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah, kalian menghadapi apapun, ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian, karena mereka ditahan dengan udzur. Dan Nabi SAW yang menyuruh Utsman untuk tinggal mengurus istrinya Ruqayyah, anak Nabi SAW yang sedang sakit. Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari Badar menyendirikan ghanimah, harta rampasan perang buat Utsman. Waktu itu Utsman bin Affan kaya raya. Bahkan Utsman ini bersaing dengan Abdurrahman, sudah kita jelaskan di kisahnya. Kaya raya luar biasa, dan juga karena luar biasa sedekahnya. Waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran, berarti Utsman masuk. Dan waktu itu Utsman kaya raya, Utsman juga terima. Orang-orang tanya, wahai Utsman, kenapa anda terima uangnya Abdurrahman? Artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat anda, sudah luar biasa, triliunan uangnya gitu kan. Untuk apa ambil lagi? Apa kata kesaksian Abdurrahman ya? Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih dan berkah. Ini tidak ada, uangnya Abdurrahman nggak ada syubhatnya, jangankan haram, syubhat nggak ada. Maka saya mau menikmatin uang halal itu luar biasa. Sampai Utsman bin Affan pun mengambilnya. Di sisi yang lain, Abdurrahman terkenal suka membebaskan setiap hari 31 budak rutin. Budak ini mahal ya, manusia. Sekarang ini budak ada di Mauritania. Informasi saya dapat dari teman-teman di Saudi, satu-satunya negara yang masih ada budak turun-temurun, dan mereka biasanya teman-teman di Saudi itu kalau mau membayar kafarah, denda, kan kalau orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, dendanya itu bebasin budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Baik. Di sini bebasin budak itu ada sebagian LSM di Saudi yang mengeluarkan uang, dan saya dapat informasinya itu 10.000 real. Kalau kita sekitar mungkin 35 juta sekarang ya. Itu dibayar, nanti dibebasin budak. Dan orang-orang Mauritania itu biasa kalau datang haji, mereka didampingi dengan budak-budaknya. Ada banyak, turun-temurun dari zaman dulu ini. Gitu kan? Yang belum dibebasin maka mereka tetap dalam keterbudakan. Itu dibebasin 10.000 real. Jadi kalau kita hitung 35 juta, ini tiap hari dia keluarkan kali 31. Itu 1 miliar lebih gitu. Uang yang dikeluarkan gitu. Banyak sekali ya, uang yang dikeluarkan sama dia untuk bebasin budak. Kemudian juga ia pernah mengeluarkan waktu dipanggil untuk perang. Setiap peperangan pasti sumbangannya Abdurrahman ini besar sekali. Dan dia sampai mengeluarkan pada saat Nabi SAW memanggil perang Tabuk, beliau mengeluarkan 20 uqiyah emas. Dan juga beliau mengeluarkan bersama dengan 20 uqiyah emas itu 40 dinar, 40.000 dinar maaf. Kemudian dia juga mengeluarkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Sampai waktu Abdurrahman bawa semua itu ke masjid, bayangkan 1.500 ekor unta ya, satu unta ini mahal sekali harganya. 1.500 ekor unta dibawa ya. Kemudian 500 ekor kuda, kemudian membawa 20 uqiyah emas. Ini uqiyah ini berat sekali sudah nilainya. Ini sudah puluhan miliar. 20 uqiyah 20 uqiyah emas. Kemudian dibawa juga uang sama dia 40.000 dinar. Waktu dibawa ke masjid, gitu kan? Maka Umar bin Khattab sempat membawa waktu itu setengah hartanya. Yang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia miliki pada saat itu, gitu kan? Maka yang dibawa oleh Abdurrahman lebih banyak daripada yang dibawa oleh Abu Bakar, padahal Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya. Yang dia bawa sekarang ini, jumlah yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak dari apa yang dibawa oleh Abu Bakar seluruh hartanya ke Nabi SAW. Dibawa banyak, 1.500 ekor unta penuh sekitar masjid dengan 500 kuda. Sampai Umar bisikin Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya Abdurrahman ini sudah nggak tinggalin apa-apa buat keluarganya.
Ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, jauh lebih baik daripada ini. Masih jauh lebih baik dari ini. Karena saya meninggalkan buat mereka persis seperti ini nilainya. Jadi hartanya dibagi dua. 1.500 unta itu berarti dia punya 3.000 unta. 500 kuda berarti dia punya 1.000 kuda gitu kan. 40.000 dinar berarti dia punya 80.000 dinar. Itu semuanya. 20 ukiah emas berarti dia punya 40 ukiah emas. Itu semua dikeluarkan. Dan jadi lebih baik karena saya tinggalkan buat mereka berkahnya, gitu kan. Saya meninggalkan janji Allah pada mereka. Maka Nabi SAW mendoakan semenjak itu mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu di hartamu. Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin. Jadi ummahatil mu'minin ini, istri-istri Nabi SAW ini memang punya kedudukan sendiri seperti ibu kita. Jadi tidak boleh dinikahi, yang itu. Pernah ada sahabat yang mengatakan, nanti kalau Nabi SAW meninggal, niatnya baik awalnya. Kalau Nabi SAW meninggal, saya akan menikahi salah satu istri Nabi. Niatnya maksudnya supaya mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat, karena sahabat biasa ada yang mati syahid dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya, karena ini istri Nabi mungkin punya berkah plus gitu ya. Maka yang terjadi turun ayat Al-Quran yang menegur bahwasanya tidak boleh, karena ummahatil mu'minin itu istri Nabi adalah ummahatil mu'minin, itu adalah ibu kita, hukumnya seperti ibu. Jadi Aisyah pun waktu Nabi SAW meninggal itu masih banyak sahabat ya, masih banyak sahabat ya, Aisyah masih muda ya, masih di bawah 30 tahun, dan masih banyak sahabat yang berminat untuk menikahi, sedangkan yang sudah tua saja nikah, apalagi ini. Lalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu, tidak boleh menikah dengan ummahatil mu'minin. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus untuk orang yang memang mengurus istri-istri Nabi ini. Beliau mengatakan khairukum li ahli min ba'di. Dan ini hadis disebutkan ya oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh beliau. Yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal. Ya, dan ini hadis sahih. Dan ini artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka. Lalu pada saat itu, waktu Abdurrahman mendengar pernyataan Nabi SAW tadi, Abdurrahman lalu menjual kebunnya. Waktu Nabi masih hidup nih. Kalau nanti sudah meninggal, maka kalau saya sudah meninggal, yang mengurus kalian orang yang paling baik. Sebelum Nabi SAW meninggal, Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini, menjual sebuah kebun yang sangat luas. Dan hasil kebun itu adalah 400.000 ya, dinar. Ya, ini 400.000 dinar ini besar sekali. Saya lihat dulu di sini, kalau kurang lebih hitungannya itu yang saya tulis 400.000 dinar itu sekitar 640 miliar rupiah. Kebun itu dijual harganya karena luasnya gitu kan. Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil mu'minin, khusus buat istri-istri Nabi saja gitu kan. Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman bin Auf setelah meninggalnya Nabi SAW terus menaungi ummahatil mu'minin ya. Dan selain ini istri-istri Nabi juga ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengurus janda-janda gitu kan, dan anak-anak yatim, maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menemani ummahatil mu'minin pada saat haji, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka. Pokoknya semua yang membutuhkan ummahatil mu'minin ini semua dipenuhi oleh Abdurrahman radhiyallahu anhum. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya, orang yang sangat jujur dan dermawan, lasadiqul bar. Ini pujian dari Nabi SAW waktu Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang, menyebutkan setelah itu, ya Allah, berikanlah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsabil di surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah, yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia, beliau sempat meninggalkan 4 orang istri, dan masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Harta warisan ya, 80.000 dinar atau sama dengan 12,8 M. Ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri. Perlu teman-teman tahu, istri itu kalau punya anak, seseorang muslim meninggal, punya istri dan punya anak. Kalau punya anak, maka si istri mendapatkan 1/8 dari harta, gitu kan? Maka di sini 1/8 berarti 12,8 M setiap istri dapat, kan dia punya 4 orang istri.
Itu kalau dikali 4, karena 4 masing-masing dapat 12,8 M. Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M. Ini 1/8 hartanya. Karena memang istri dapat 1/8. 1/8 itu 51,2 M itu dibagi 4. Jam berapa ini? 11/4. Ya, nanti ingatin kalau sudah mau duhur ya. Kalau saya ngomong ini memang akhirnya berhenti-berhenti. Ya. Insya Allah. 5,2 M, 51,2 M. Ini uang yang diberikan kepada istri-istri warisan saja. Gitu kan? Berarti Abdurrahman bin Auf memiliki 8 kali lipat dari ini harta yang dia milikin. Gitu kan? Jadi kalau kita hitung total hartanya itu bisa mencapai 40 sekian, ya, pokoknya di atas triliunan uangnya dia. Dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mempertemukan ini dengan orang-orang terkaya di zaman sekarang. Orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Uthman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf, ini cuma 1/1 dari 1/10 lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka. Abdurrahman bin Auf, kata penulis buku yang sedang kita bedah tentunya ini, sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu saya sebutkan karena memang ini dalil yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan balasan kebajikan, pahalanya maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, tentu hal itu sungguh Allah mengetahuinya. Al-Imran 92. Maka Abdurrahman pada saat turun ayat ini sangat memahami dan akhirnya dia mengamalkan. Semua yang terbaik menurut dia dikeluarkan di jalan Allah terlebih dahulu. Sampai-sampai kalau ada makanan yang dimiliki dan dia sangat gemar, maka dia akan mengeluarkan dari makanan itu terlebih dahulu kepada orang lain sebelum dia memakannya. Sampai pada tingkat itu. Jadi kalau kita tarik ke dalam semua kehidupan, mungkin kalau dia beli baju, dia suka dia keluarkan baju yang sama dulu. Itu kan baru dipakai sama dia. Terus begitu dalam segala hal. Pokoknya hidupnya sedekah. Intinya itu. Juga Abdurrahman memahami sekali kata penulis buku At-Taubah 111 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Allah membeli dari kita diri dan juga harta mereka dengan balasan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita sedang sedekah, makna ayat ini adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah. Maka Allah mengatakan bergembiralah ya bagi orang yang sedang melakukan transaksi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih gambaran tentang sedekah beliau. Tentu masih banyak yang lainnya, tapi mungkin ini keterbatasan saya dalam menangkap informasi. Yang jelas kita ambil pelajaran. Sedekah sama dengan kaya, gitu kan? Jadi ini bahasan yang sangat luar biasa yang harus dipraktikkan.